Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali, Fakta Sejarah akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Ires Anjayani, sang penulis dari Mertuaku Pengabdi Setan. Kali ini, Fakta Sejarah akan membawakan karyanya yang berjudul Ditumbalkan Majikan. Ayu Lestari harus mengalami kejadian aneh dan menyeramkan, bahkan mengintai nyawa setelah bekerja sebagai ART di sebuah rumah mewah. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Nama lengkap Ayu Lestari, umur 21 tahun, tinggal di Desa Sukaresmi, Kota Bandung, lahir pada hari malam Jumat. Apa itu benar? Tanya seorang pria yang berdiri di hadapanku. Pria itu terlihat sangat gagah, memakai jas, dasi, jam tangan dan sepatu. Penampilannya mencerminkan bahwa dia adalah orang kaya, pikirku. Benar, Pak, jawabku singkat. Dia menatap tajam ke arahku, seperti memerhatikan aku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Apa kamu sudah tahu syaratnya jika kamu ingin bekerja di rumah saya? Apa syaratnya, Pak? Baiklah, saya jelaskan di sini. Kamu akan saya kontrak bekerja di rumah saya selama 1 tahun, dan saya akan membayarmu dengan gaji yang lumayan besar, dengan syarat selama bekerja kamu tidak boleh pulang ke rumahmu atau balik kampung. Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang harus aku lakukan. Selama 1 tahun kamu akan dibayar 50 juta, dengan 25 juta dibayar di awal, sisanya nanti kalau kamu sudah bekerja. Aku sedikit terkejut mendengar pernyataannya. 50 juta? Uang sebanyak itu? Terus terang saja aku tidak punya pilihan lain selain bekerja sebagai pembantu di usiaku yang bisa terbilang cukup masih muda, karena pendidikanku hanya sampai tamat SMP saja. Akhirnya aku mendaftarkan diri ke sebuah yayasan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Setelah mendengar nominal yang pria itu sebutkan, tanpa berpikir panjang lagi, aku menyetujui syaratnya itu. Toh, kapan lagi dapat uang sebanyak itu hanya bekerja sebagai pembantu? Apalagi, aku sangat membutuhkan uang itu untuk membayar hutang kedua orang tuaku. Maaf, Pak, tapi pekerjaan saya halal kan? Tanyaku. Bagaimanapun orang tuaku mendidikku dengan agama yang cukup kuat. Kamu kan bekerja sebagai asisten rumah tangga, ya jelas itu halal, jawab pria itu dengan tersenyum kecut. Aku pun menerima tawarannya, dan setelah menandatangani kontrak hari ini, aku akan dibawa rumah tempat aku bekerja nanti. Selain aku, ternyata ada 5 orang lainnya, 3 orang wanita dan 2 orang laki-laki. Mereka semua rata-rata berumur masih cukup muda. Kami berenam naik sebuah mobil. Pria itu menyetirnya. Ternyata kami dibawa ke sebuah kota di Jawa Tengah. Setelah beberapa jam perjalanan, kami tiba di sebuah jalan yang sepi. Banyak pepohonan di sana, banyak monyet bergelantungan, seperti menyambut kedatangan kami. Aku sedikit ngeri. Sebenarnya akan dibawa kemana kami ini? Aku lihat ke arah kaca jendela mobil. Di luar terlihat ada kakek-kakek membawa tongkat. Aku terus melihatnya. Kenapa ada kakek-kakek di tempat seperti ini? Tapi dalam hitungan detik kakek itu seketika menghilang. Aku mengucek mataku. Apa aku salah lihat? Perjalanan terasa begitu lama, namun hatiku begitu tidak tenang. Dan tibalah kami di gerbang rumah megah yang dikelilingi pagar beton tinggi, dan di sekitarnya banyak pepohonan yang tumbuh. Mobil itu masuk dan gerbangnya dibuka oleh laki-laki paruh baya. Kami tiba di depan rumah.
Mataku begitu takjub melihat rumah yang begitu mewah. Kami semua turun dari mobil. Di sana kami disambut oleh laki-laki parubaya dan seorang ibu-ibu. Kenalkan, ini Pak Sugito. Panggil saja Mbah. Dan ini Bu Rukmini. Atau panggil saja Mbok. Mereka akan menjelaskan pekerjaan kalian apa saja. Saya akan pergi, ada urusan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja pada mereka. Lalu pemilik rumah itu pergi begitu saja naik mobil. Kami pun dibawa masuk ke dalam rumah. Rumah ini sungguh sangat mewah. Di sana banyak guci-guci, lukisan-lukisan, dan patung binatang. Tapi itu semua membuatku merinding seketika, karena aku teringat pada sebuah hadis Bukhari Muslim yang menyebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patungnya. Rumah ini terdiri dari 3 lantai, tapi sangat sepi. Mungkin saja penghuni rumah ini sedang tidak ada di rumah, pikirku. Bagito membawa sebuah catatan. Mungkin itu catatan biodata kami berenam. Lalu dia membacanya. Andri, kamu bekerja sebagai satpam di rumah ini. Dan Tio bekerja sebagai sopir, kata Bagito. Andri dan Tio pun mengangguk. Yeni, kamu bekerja sebagai pengasuh Dava yang masih bayi. Siti bekerja sebagai tukang beres-beres rumah. Dan Ayu Lestari, kamu bekerja sebagai asisten Bu Rima. Nanti akan ada 2 orang lagi yang akan membantu kalian bekerja. Mereka sekarang sedang dijemput Pak Heri. Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Tanya Bagito. Kami hanya diam dan saling pandang. Sekarang kalian istirahat dulu. Nanti pukul 8 malam, kalian akan lebih jelas mengetahui pekerjaan kalian. Kami semua diantar ke tempat tidur untuk beristirahat dulu. Tempat tidur kami semua terpisah, tapi berdempetan. Aku masuk ke tempat tidur dan membaringkan tubuhku. Entah kenapa, aku merasa gelisah, seperti akan terjadi sesuatu buruk. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku bersiap-siap, ternyata di luar sudah ada 2 orang lagi. Dia adalah Rina, bekerja sebagai tukang masak, dan Puri, yang akan menjaga Eyang Laksmi. Rumah sebesar ini memang pantaslah banyak pembantunya, pikirku. Bu Rima itu siapa, Mbok? Tanyaku ketika kulihat Mbok Rukmini lewat. Bu Rima adalah pemilik rumah ini, istrinya Pak Heri. Nanti malam dia akan kesini. Malam sudah tiba, kami berdiri berderet untuk diperkenalkan kepada Bu Rima, pemilik rumah ini. Kulihat wanita cantik berdiri di hadapanku. Umurnya memang sudah dewasa, tapi kecantikannya membuat siapa saja yang memandangnya tersepona. Bu Rima menatap kami satu persatu dan membawa catatan yang dipegang oleh Bagito tadi. Tiba-tiba saja, ada seorang laki-laki tampan, putih. Umurnya pun masih muda. Aku kira sekitar 26 tahunan kali ya. Dia menatap kami dan melengos pergi seperti tidak senang dengan kedatangan kami. Itu anak saya, namanya Aldo, kata Bu Rima. Setelah Bu Rima selesai menjelaskan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan, kami dipersilahkan untuk istirahat. Aku lirik jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, aku hanya berguling ke kanan dan ke kiri. Aku tidak bisa memejamkan mata. Malam begitu sunyi dan sepi. Apa semua orang sudah tidur? Aku mencoba memejamkan mata. Namun tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki menuju kamarku. Ayu, bangun. Terdengar suara orang di luar memanggilku. Aku membuka pintu. Ternyata dia adalah Yeni. Aku mengenalnya. Saat tadi sebelum masuk ke kamar, sempat berkenalan dan berbincang-bincang. Ada apa, Yen? Tanyaku. Aku ndak bisa tidur. Boleh ndak aku tidur di sini sama kamu? Aku membiarkannya masuk dan tidur denganku. Singkat cerita, hari sudah pagi. Ini adalah hari pertamaku bekerja. Aku bersiap-siap untuk pergi karena Bu Rima akan mengajakku pergi mengontrol proyek pembangunan rumahnya. Bukankah dia sudah punya rumah? Lalu untuk apa dia membuat lagi?
Mungkin saking banyaknya uang, rumah pun tidak cukup satu. Aku dan Bu Rima berangkat diantarkan oleh Tio. Setelah sekitar 30 menit kami berangkat, akhirnya kami sampai juga di tempat tujuan. Kulihat proyek pembangunan rumah sedang dikerjakan. Aku berdiri di samping Bu Rima sambil memegang payung agar dia tidak kepanasan di luar. Wah! Tiba-tiba saja salah satu bahan bangunan yang terbuat dari besi yang sedang diangkat ke atas untuk mengerjakan proyek di lantai 2 jatuh mengenai seorang tukang bangunan hingga mengenai kepalanya. Darah mengalir deras dari kepala tukang bangunan. Aku yang melihatnya seketika menjerit dan menutup mata. Kulihat banyak tukang bangunan yang membantunya dan membawanya pergi ke rumah sakit. Sepertinya tukang itu sudah meninggal. Bagaimana tidak? Kepalanya terlihat hancur. Bu Rima langsung menyodorkan sejumlah uang kepada salah seorang tukang bangunan untuk mengurus dan membawa jenazah itu pergi. Baru pertama kali aku melihat kecelakaan secara langsung. Lututku rasanya lemah sekali. Kami pun akhirnya pergi meninggalkan proyek rumah itu. Di dalam mobil, kulihat Bu Rima mengunyah sesuatu. Aku penasaran dan meliriknya. Betapa terkejutnya aku. Ternyata Bu Rima memakan bunga kantil. Bukankah orang yang memakan bunga itu biasanya orang yang bersekutu dengan setan? Aku penasaran dan ingin menanyakannya, tapi aku tidak berani. Aku merasa ada yang janggal. Sesampainya di rumah, Bu Rima langsung masuk ke dalam kamarnya. Aku yang bingung harus mengerjakan apa, akhirnya aku membantu Siti yang sedang beres-beres rumah. Aku lihat Yeni sedang menggendong Dava dan Puri yang sedang mendorong kursi roda untuk membawa Eyang jalan-jalan di taman depan rumah. Aku lihat Mbak Rukmini sedang membersihkan taman depan rumah. Aku menghampirinya untuk menanyakan beberapa hal. "Mbok, sudah berapa lama kerja di sini?" tanyaku. "Sudah 10 tahun, Nak Ayu." "Sudah lama juga ya, Mbok. Kok rumah sebesar ini baru kemarin sih nyari pembantunya barengan juga? Emangnya sebelumnya siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus Dava sama Eyang Laksmi?" tanyaku penasaran. Mbak Rukmini terdiam seperti memikirkan sesuatu. Kulihat di teras rumah berdiri Mbah Gito, seperti mengisyaratkan sesuatu kepada Mbak Rukmini, dan dari tatapannya sepertinya Mbah Gito tidak suka padaku. "Maaf Nak Ayu, saya tinggal dulu ya. Ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan." Mbak Rukmini pergi meninggalkanku sendiri. Aku memang sangat bawel. Banyak hal yang ingin aku ketahui mengenai rumah ini. Kulihat Yeni seperti kewalahan menggendong Dava. Aku menghampirinya untuk membantu Yeni menenangkan Dava. Akhirnya Dava diam dan tertidur. "Ayu, kamu dengar gak semalam? Aku seperti ada seorang yang menyanyi. Aku membangunkanmu tapi kamu malah tidur pulas," kata Yeni. "Nyanyi apa emang? Bagus gak suaranya?" tanyaku. "Gak tahu Yuk, kayaknya nyanyi bahasa Jawa gitu. Tapi aku merinding mendengarnya." "Ya iyalah, ini kan di Jawa ya. Emang apa anehnya sih?" tanyaku. "Ah, kamu gak bakalan ngerti." Yeni langsung pergi membawa Dava ke dalam kamar. Aku jadi bingung sendiri. Memang apa anehnya? Kenapa Yeni jadi marah sih? Malam sudah tiba. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Bu Rima memanggilku masuk ke dalam kamarnya. Aku dengan sedikit ragu masuk. Kulihat suara kamar sedikit gelap karena hanya ada cahaya lilin-lilin kecil yang menerangi sementara lampu dipadamkan. Saya memang tidak suka cahaya terlalu terang kalau tidur, makanya hanya ada lilin ini, kata Bu Rima seolah tahu apa yang aku pikirkan. Kulihat uang berserakan di lantai dan kasur. "Cepat bereskan," perintah Bu Rima. Aku hanya menuruti dan tidak berani bertanya. Meskipun banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan, baru kali ini aku melihat uang sebanyak ini secara langsung. Kira-kira sekitar 1 tas penuh ketika aku rapikan, tapi aku tidak tahu pasti jumlahnya. Wajarlah dia orang kaya, makanya uangnya sampai berserakan seperti ini, pikirku. Setelah selesai merapikan uang Bu Rima, aku langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku
Aku rasa semua orang sudah tidur karena pintu kamar mereka tertutup rapat. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Tiba-tiba saja, Yeni masuk ke dalam kamarku. Wajahnya pucat, tanpa berkata apa-apa. Dia langsung tidur di sampingku. Mungkin dia masih kesal karena bercandaanku tadi siang. Aku terlelap tidur. Teng, teng, teng. Suara jam dinding besar yang terpasang di ruang tamu berbunyi, menandakan bahwa ini pukul 12 malam. Memang di rumah ini sangat antik. Banyak lukisan-lukisan aneh yang terpasang dan patung binatang seperti kera, ular, anjing yang terpampang di dalam maupun di luar rumah. Mungkin majikanku mempunyai jiwa seni yang tinggi. Meskipun terkadang aku merasa semua lukisan dan patung itu seolah mempunyai nyawa dan selalu memperhatikan gerak-gerik kami. Aku yang merasa haus pergi menuju dapur untuk mengambil minum karena aku lupa tadi tidak membawa segelas air ke dalam kamar. Jalan menuju dapur melewati ruang tamu yang besar yang di tengah dindingnya terpampang lukisan seorang anak kecil kira-kira umur 10 tahun. Aku melewati lukisan itu dan mataku tertuju pada lukisan itu. Siapa anak kecil itu? Apa mungkin dia anak Bu Rima dan Pak Heri? Tapi aku belum pernah melihatnya selama di sini. Tanyaku di dalam hati. Aku terus saja memperhatikan lukisan itu. Aku menjerit seketika karena kaget melihat lukisan itu mengeluarkan air mata darah. Aku langsung menutup mataku dan tersungkur jatuh. Hei, kamu kenapa? Tiba-tiba saja ada suara seorang laki-laki bertanya padaku. Ketika aku lihat ternyata dia adalah Den Aldo, anaknya Bu Rima. Tidak apa-apa, Den. Tadi saya tidak sengaja terpleset, kataku berbohong. Aku melirik lukisan itu dan ternyata lukisan itu kembali ke semula, yang rapi, tidak mengeluarkan apapun. Dan Aldo yang sepertinya merhatikan aku langsung berkata, "Kamu ngapain keluyuran keluar kamar tengah malam begini? Cepat masuk ke dalam kamarmu," perintah Aldo yang sedikit ketus. Aku langsung pergi menuju kamar. Rasa haus yang tadinya terasa pun aku tahan. Biar besok pagi saja aku minum. Ketika aku masuk ke dalam kamar, Yeni yang tadinya tidur di sampingku sekarang sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pindah ke kamarnya lagi, pikirku. Aku jadi tidak bisa tidur setelah kejadian tadi karena aku yakin tidak salah lihat. Siapa anak kecil itu? Dan kenapa dia menangis darah? Begitu banyak pertanyaan di dalam benakku. Sementara itu waktu terus berputar. Hari ini adalah hari Jumat Pon. Aku dan Tio diajak menemani Bu Rima berziarah ke Gunung Kemukus di Kabupaten Sragen. Setibanya di sana, Bu Rima berziarah ke makam Pangeran Samudro. Kemudian dia melakukan mandi kembang di Sendang Ontropolan. Aku dan Tio disuruhnya menunggu di mobil. Entah apa yang dilakukan Bu Rima selanjutnya. "Ayu, kamu ngerasa ada yang aneh enggak dengan Bu Rima?" tanya Tio di dalam mobil. "Iya Tio, tapi aku belum tahu pasti," kataku. "Jujur saja Yuk, aku merasa takut bekerja di sini," kata Tio. Aku hanya diam karena mau bagaimana lagi, kita sudah dikontrak untuk bekerja selama 1 tahun dan tidak bisa sembarangan berhenti. Setelah menunggu beberapa jam, Bu Rima akhirnya selesai dan kami pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah seperti biasa, Bu Rima pergi ke kamarnya. Selama beberapa hari di sini, aku belum melihat Pak Heri lagi. Mungkin dia bekerja di luar kota. Ketika aku mau pergi ke kamar, aku berpapasan dengan Yeni yang sedang menggendong Dava. Aku jadi teringat semalam Yeni pergi dari kamarku ketika aku mengambil air minum. "Yen, kok kamu semalam pindah sih dari kamarku?" tanyaku. "Pindah gimana? Aku kan semalam tidur di kamar Dava," kata Yeni. "Kamu kan semalam tidur bersamaku. Tapi ketika tengah malam aku mau mengambil air minum, kamu sudah tidak ada di kamarku." "Enggak Ibu, semalam itu aku tidur bersama Dava. Kalau aku tidur bareng kamu, lalu yang jagain Dava siapa?" Dek. Lalu yang semalam tidur bersamaku siapa? Yuk, jangan-jangan yang tidur sama kamu semalam itu setan lagi. Aku jadi takut Yuk, kata Yeni begitu ngeri. "Setan apa maksud kamu?"
Tidak ada yang namanya setan di sini, kata Mbah Gito yang tiba-tiba berdiri di belakang kami. Mbah, enggak kok, kami cuma bercanda, kataku. Mbah Gito pun pergi meninggalkan kami. Aku dan Yeni pun pergi ke taman depan rumah. Seperti biasa aku lihat Mbok Rukmini sedang membersihkan taman. Aku menghampirinya untuk menanyakan lukisan anak kecil yang ada di ruang tamu. Pasti Mbok Rukmini tahu karena dia sudah lama bekerja di sini. "Mbok, saya boleh tanya nggak?" tanyaku. "Boleh. Mau bertanya apa, Nduk Ayu?" "Mbok tahu nggak lukisan anak kecil yang ada di ruang tamu? Dia siapa, Mbok? Apa dia anak Bu Rima dan Pak Heri?" tanyaku. "Iya, Nak Ayu. Itu anak Bu Rima dan Pak Heri, tapi sudah meninggal," kata Mbok Rukmini. "Oh," kataku dengan singkat. "Tapi kenapa ya semalam aku lihat lukisan anak kecil itu menangis?" tanyaku di dalam hati. Malam sudah tiba. Kami semua bersiap untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba kami semua dipanggil oleh Bu Rima. Ternyata Pak Heri datang membawakan kami makanan yang banyak. Kami makan dengan lahap. Lalu setelah itu kami tidur. Hari sudah pagi. Kudengar di luar banyak orang yang berbicara dan sangat berisik. Aku keluar kamar untuk mencari tahu. Kulihat semua pembantu di rumah ini sedang menangis di depan kamar Rina, tukang masak di rumah ini. "Siti, ada apa? Kenapa semua menangis?" tanyaku heran. "Itu Yu, Rina meninggal tadi malam," kata Siti sambil menangis. "Apa?" Aku benar-benar tidak percaya karena kemarin malam Rina terlihat baik-baik saja. Aku langsung masuk ke kamar Rina untuk melihat kondisinya. Betapa terkejutnya aku. Kulihat tubuh Rina sudah terbujur kaku dan membiru. Beberapa saat kemudian, ada beberapa orang laki-laki datang. Entah siapa. Mereka membawa mayat Rina keluar rumah ini. Kami semua berbincang-bincang membicarakan kematian Rina yang terkesan mendadak. Sebenarnya apa yang menyebabkan Rina meninggal? "Kalian tenang saja, semuanya akan baik-baik saja," kata Mbah Gito. "Sebenarnya Rina meninggal karena apa, Mbah?" tanyaku memberanikan diri. "Rina meninggal karena serangan jantung," kata Mbah Gito. "Hah? Apa benar Rina meninggal karena serangan jantung? Lalu kemana mereka membawa jenazah Rina?" "Sekarang kalian semua bubar dan bekerja seperti biasa untuk memasak makanan di rumah ini. Biar Mbak Rukmini dulu yang menggantikan," kata Mbak Gito. Kami semua bubar dan kembali bekerja seperti biasa. "Ayo, kamu yakin tidak Rina meninggal karena serangan jantung?" tanya Yeni padaku. "Entahlah Yen, aku tidak tahu. Memang dari awal bekerja hanya aku dan Yeni serta Tio yang merasa ada yang janggal dengan rumah ini. Hari ini tugasku menemani Bu Rima mengontrol toko buah yang dimiliki Bu Rima dan Pak Heri. Toko Bu Rima sangat ramai sekali pembeli. Di antara toko yang lain yang berdekatan hanya toko Bu Rima lah yang banyak pembelinya. Bu Rima menyemprotkan air ke halaman toko. Padahal kulihat tanah tidak berdebu karena hari sudah sore. "Ayo, kamu beli buah di toko itu," perintah Bu Rima, menunjukkan toko buah yang ada di depan tokonya. "Di sini juga buah kan banyak, Bu," kataku heran. "Kamu jangan banyak ngomong. Turuti saja perkataan saya. Ingat, kamu sudah saya bayar," kata Bu Rima. Aku menyesal karena membuat Bu Rima marah. Tapi aku merasa aneh, kenapa dia menyuruhku membeli buah di tempat lain? Tanpa bicara lagi, aku langsung menurutinya. Di sisi lain, di toko buah yang barusan Bu Rima menyuruhku untuk membelinya. "Pak, kenapa buah kita cepat busuk ya? Padahal baru saja kemarin kita memasoknya." "Nggak tahu, Bu. Bapak juga aneh." Tanpa sengaja aku mendengar percakapan pemilik toko. Aku pun masuk ke dalam toko dan membeli beberapa kilo buah dan benar saja di sana banyak sekali buah yang busuk. Pantas saja toko Bu Rima yang laris, pikirku. "Ini Bu buahnya,"
kataku setelah membelinya. Bu Rima pun tersenyum. Hari baru datang kembali. Hari ini Bu Rima pergi dengan Aldo entah kemana. Aku yang tidak ada tugas berinisiatif untuk berkeliling rumah ini. Rumah ini sangat besar, jadi aku belum tahu seluk-beluknya. Karena ingin tahu, aku langsung menelusuri setiap inci dari rumah ini. "Kamu mau kemana yuk?" tanya Puri yang sedang menyuapi Eyang Laksmi. Ini aku mau jalan-jalan aja di sekitaran rumah, Pur. Soalnya bosan dari tadi diam terus, kataku. Aku mulai menelusuri di sekitar lantai 2, karena lantai 1 aku sering melewatinya. Aku perlahan naiki tangga. Kulihat di lantai 2 tidak ada yang aneh, hanya ada banyak kamar yang tertutup rapat. Aku melanjutkan menaiki tangga menuju lantai 3. Baru saja sampai di lantai 3, gorden jendela terlihat meliuk-liuk seperti tertiup angin kencang, padahal tidak ada angin sama sekali. Aku mulai merasa bulu kuduku berdiri. Aku ragu untuk melangkahkan kakiku. Aku memutuskan tidak jadi melihat ada apa saja di lantai 3 karena perasaanku tidak enak. Aku pun menuruni tangga dengan terburu-buru. Setelah turun ke bawah, aku mulai melangkahkan kakiku menuju taman belakang. Taman belakang ini cukup luas. Di sana ada kolam renang minimalis yang membuatnya semakin indah. Baru saja melangkah beberapa saat, aku melihat ada Pak Heri sedang menggendong seekor monyet kecil. Dia menciumi monyet itu, lalu monyet itu terlihat mengeluarkan air mata seperti manusia. Pak Heri terlihat sangat menyayangi monyet itu. Lalu Pak Heri meletakkan kembali monyet kecil itu ke sebuah kandang yang di pinggirnya ada sebuah bangunan seperti gudang. Lalu Pak Heri masuk ke dalam gudang itu. "Kamu lagi ngapain di sini?" Tiba-tiba saja ada suara laki-laki yang membuat jantungku hampir saja copot karena kaget. Kulihat ternyata dia adalah Mbah Gito. Dia menatapku sangat tajam. Mbah, ini saya cuma iseng main ke taman belakang," kataku sambil menunduk. "Cepat kamu pergi bantu Mbak Rukmini memasak," kata Mbah Gito. Aku menurutinya dengan hangat tergesa-gesa. Aku menghampiri Mbak Rukmini yang terlihat sedang memasak, lalu aku membantunya. Aku mengobrol dengan Mbak Rukmini tentang banyak hal sambil memasak. "Bu, emangnya kenapa anaknya Bu Rima yang masih kecil itu meninggal?" Entah kenapa pertanyaan itu terlontar dari mulutku. "Saya tidak tahu, Nduk Ayu," kata Mbok Rukmini terbata-bata. Aku merasa ada sesuatu yang Mbok Rukmini sembunyikan. "Mbok Rukmini, kesini dulu, saya mau bicara," kata Mbah Gito. Entah kenapa Mbah Gito selalu muncul secara tiba-tiba. Mbok Rukmini menghampirinya. Karena penasaran, aku menguping pembicaraan mereka yang berbicara berbisik-bisik di belakang dinding dapur. "Kamu jangan terlalu akrab dengan anak itu. Dan ingat, kamu jangan pernah bicara macam-macam." Aku mendengar percakapan-percakapan mereka samar-samar. Lalu mereka berjalan entah kemana. Aku melanjutkan memasak. Kenapa Mbah Gito berbicara seperti itu? Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan? Aku jadi semakin bertanya-tanya. Seperti apa kelanjutannya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit. Terima kasih Kak Ires Anjayani. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.